Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami ada di tempat narasumber dan kami on the spot. Sesuatu merupakan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa berjumpa dengan narasumber di berbagai tempat. Dan tentunya kita akan berbicara tentang kasih Tuhan. Kami berdoa supaya teman-teman semua bisa diberkati dengan apa yang kami bagikan, dengan apa yang kami share, bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan kepada banyak manusia. Ya, pada kesempatan ini saya berjumpa dengan Bapak Sutadi. Shalom Pak Sutadi. Salam Bapak. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Haleluya. Ya. Pak Sutadi ini sudah tidak muda, tapi jiwanya bisa diadu dengan anak-anak muda. Semangatnya yang luar biasa, pelayanannya sekarang begitu dahsyat, beliau begitu aktif di dalam penginjilan. Nah, pada saat ini kita akan bincang-bincang bagaimana beliau bisa meninggalkan imannya yang lama. Kalau kita berbincang, kita akan melihat betapa besar kuasa Tuhan Yesus yang mengubahkan beliau dan betapa besar kasih Tuhan Yesus yang menjangkau kehidupan Pak Sutadi. Karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa dibantah kalau dia bukan Tuhan. Kalau dia manusia, dia akan bilang begini, marilah kamu orang-orang Kristen, karena aku akan menolong kamu. Tapi Tuhan tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Tuhan berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya dia Tuhan untuk semua manusia. Dia mengasihi semua manusia, bahkan yang punya beban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, itu menjadi fokus Tuhan, karena dia pribadi yang baik. Dia ingin menolong semua manusia. Ya, kalau dia hanya Tuhan satu kelompok, maka saya akan berkata dia bukan Tuhan. Kalau misalnya dia berkata, marilah kamu orang-orang Kristen karena aku akan menolong kamu. Oh, itu dia bukan Tuhan, karena dia cuma cinta satu kelompok. Tapi kalau Tuhan yang benar, Tuhan Yesus, dia akan berkata, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapapun Anda yang letih, lesu, dan berbeban berat, Anda bisa datang kepada dia karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Oke, kita akan bincang-bincang dengan Pak Sutadi. Ya. Terima kasih Pak Sutadi sudah berkenan untuk hadir dan mau menjadi berkat bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini. Nah, Pak Sutadi bisa cerita sedikit, Bapak sebetulnya asalnya dari mana sih Pak? Saya asalnya dari latar belakang Muslim, ya. Keluarga kalau bahasa saya keturunan Madura. Jadi saya ini masih darah Madura tapi kelahiran bisa di agak Malang. Keras sedikit Pak supaya suaranya. Gimana Pak? Bapak saya dari latar belakang dari Kedar, dari seberang. Muslim, dari Muslim ya? Iya, Muslim. Terus mbah saya dari Sumeneb. Sumeneb? Saya kelahiran di Malang. Oh, Madura berarti. Madura. Tapi darah-darah Madura, cuman karena kelahirannya di Malang, kami juga berbahasa Malang, bahasa Jawa. Cuman bahasa Madura juga bisa. Bahasa Madura karena juga komunitas bisa. Kami juga orang-orang Madura. Oh, berarti didikan keagamaannya didikan secara bagaimana? Muslim, maksudnya orang-orang Madura punya didikan ya di dalam keagamaan ya? Iya. Kampung saya itu 75%, di desa itu 75% Madura. Madura kampungnya. Iya. Dan keluarga saya semua Muslim taat, bahkan ada yang jadi ustadz. Paman saya itu ustadz tapi sudah dipanggil Tuhan, punya pondok pesantren Mafatikul Huda di Puterlor, santrinya sampai di atas 500. Dan keponakan saya itu ada yang jadi ustadz di... Suaranya agak besar sedikit Pak, biar bisa kedengaran. Keponakan saya ada yang jadi ustadz di Desa Pandansari Poncokusumo, Malang Timur. Nah sekarang dia pergi haji ke Mekah yang kedua kalinya dengan istri keduanya. Ponakan saya ini punya istri 3, satu rumah. Dia punya pondok pesantren. Jadi saat ini dia di Mekah bersama istri yang kedua, naik haji yang kedua.
Gitu. Itu keluarga besar Bapak? Adik anak keponakan. Oh, keponakan kandung. Anaknya adik saya. Oh, adik kandung. Adik kandung adik ya. kandung. Terus adik saya juga pernah ke Mekah, terus adik-adik yang lain juga begitu. Ya, jadi teman-teman, Pak Sutadi ini bukan orang sembarangan loh. Dari latar belakangnya ini keluarga yang memang benar-benar taat beragama dan sangat fanatik dengan keagamaan mereka. Nah, ini menarik sekali bagaimana Bapak Sutadi bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, Bapak bisa ceritakan, berarti Bapak dididik di pondok pesantren juga? Saya di pondok pesantren ketika di SMA, tahun 67 di SMA Islam ini, Jalan Kartini Malang. Waktu itu saya mondok di Pondok Kedung Gandang. Kenapa di Kedung Gandang? Karena di Kedung Gandang Ustadz yang ngajar kiainya dari Sumeneb. Masih ada keranda dari keluarga dari Mbah. Jadi saya tiap pagi bersepeda pancal waktu tahun 67 dari Kedung Gandang ke Jalan Kartini Malang sini. Ke jalan di Ponorogo, di situ ada sekolah SMA Islam, SMA swasta. Kemudian lulus SMA, saya mondok di Ketapang Kepanjen. Mondok lagi? Mondok lagi, di sana ada pondok PPAI, pondok di Kepanjen sana. Berarti berapa tahun Pondok pesantren? Berapa tahun Bapak di pondok pesantren? Dari kecil SD juga ngaji di Langgar-Langgar. Di SMP-nya juga ngaji. Kebetulan yang ngajar itu juga om saya, paman saya, paman itu. Tapi sudah dipanggil Tuhan. Kemudian keluar dari SMA ya, terus sekolah di Malang. Waktu itu saya ada peluang di SMA negeri, tapi saya milih di SMA Islam. Kenapa saya di SMA Islam? Karena di sana juga pelajaran agama lebih mendalam. Itu. Jadi teman-teman luar biasa, Pak Sutadi ini punya pemahaman tentang ilmu agama itu sangat dalam dan sangat kuat. Nah, ini luar biasa kasih Tuhan Yesus ya kepada Pak Sutadi. Dan ini kita akan bincang-bincang sama beliau dan kita akan tanyakan kenapa beliau sampai kok bisa percaya Tuhan Yesus. Karena didikan itu kan cukup kuat tertanam di dalam Pak Sutadi. Dari kecil sudah di pondok pesantren, ya. Bahkan keluarga besarnya juga tadi sudah diceritakan, keponakan kandung juga adalah seorang ustadz yang sekarang juga lagi tunaikan ibadah haji, ya. Nah, bagaimana ceritanya Bapak bisa percaya Tuhan Yesus dengan didikan yang begitu kuat dengan keagamaan, Pak? Awalnya saya dulu seorang aktivis partai politik, mulai dari PNI, terus ke PDI, kemudian PDI Perjuangan, Bu Mega ini. Saya juga waktu itu jurkam di Malang Raya, partai politik. Itu kemudian tahun 99 saya mundur dari partai politik, saya mendirikan LSM di Kabupaten Malang. Nah, kebetulan ketuanya di LSM itu saya. Lalu penasihatnya dari anggota DPR dari PKB waktu itu, NU, Pak Haji Sanusi, kebetulan sekarang jadi Bupati Malang. Bupati Malang. Sampai hari ini masih menjabat Bupati. Tapi waktu itu belum percaya Tuhan Yesus? Belum ya? Nah, wakil ketuanya saya dari wakil ketua di LSM itu Pak Suryadi itu dari Hamba Tuhan. Dari Hamba Tuhan, kemudian wakil sekretarisnya itu juga dari Muslim, wakil sekretarisnya dari Hamba Tuhan juga, Pak Ego Suwarno. Sekarang mengembalakan di GBI Diaspora Cabang Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Malang Timur. Pak Tego Suwarno. Oke. Terus bagaimana ceritanya? Setelah meeting di rumah saya, kan kantornya di rumah saya. Itu setiap meeting itu yang lain sudah pada pulang, 2 orang teman yang dari Hamba Tuhan itu nggak pulang. Itu sharing. Masih sharing tentang ketuhanan. Itu. Terus Pak? Kemudian waktu itu saya sempat debat mempertahankan pemahaman masing-masing masing-masing ketuhanan gitu. Kita berbeda tapi saling untuk sharing mencari kebenaran yang hakiki gitu. Gitu. Nah, kemudian sampai kedua saudara kita itu yang dari seberang itu dari Hamba Tuhan doa puasa, Pak. Kedua Hamba Tuhan ini doa puasa 3 hari tanpa saya ketahui. Waktu bermalam di rumah saya, hari terakhir dia puasa itu, hari ketiga dia di rumah saya, dia bermalam, terus dia mendapat penglihatan untuk mimpi, kemudian pagi saya disalami puji Tuhan sampai di jamaah Tuhan. Lo kok tahu?
lalu tadi malam dapat penglihatan dari Tuhan. Saya puasa 3 kali. Puasa 3 hari 3 malam? Iya, keduanya itu. Luar biasa. Dia tuh minta agar saya dijamah Tuhan. Gitu, agar saya diselamatkan. Itu. Kemudian setelah itu saya juga sempat mempelajari Al-Quran karena ya maaf kata di sana bicara tentang keselamatan Bapak. Ya. Menurut saya, ini pemahaman saya, itu masih belum tentu. Ketika saya ditanya sama kedua beliau itu, gimana mau andaikan Anda nanti dipanggil Tuhan, apakah pasti selamat di surga? Belum tentu, masih insya Allah. Belum tentu. Gitu. Ya. Jadi nggak ada kepastian. Itu nggak ada kepastian. Oh, itu dalam diskusi itu? Waktu dalam diskusi. Nah, akhirnya saya juga berpikir, contohnya gini, kita bekerja, bekerja kan perlu duit toh, mesti dapat gaji toh. Betul. Tapi kalau gaji nanti nggak dibayar, cuma insya Allah nanti bulan depan tak bayar. Ya dibayar kalau nggak. Betul. Padahal kesempatan kita mencari keselamatan ini menjadi ketika kita masih hidup di dunia ini. Betul. Itu. Makanya pada waktu itu sampai berlarut lama Pak. Sampai hitungan ya hampir 1 tahun. Saya bergumul itu sampai saya doa puasa. 3 hari 3 malam minta petunjuk Tuhan. Agar 3 hari 3 malam itu non-stop sekaligus? Iya, saya puasa. Bukan seri? Enggak. Oh. Saya puasa sendiri. Saya minta petunjuk. Soalnya dipesan coba tanya sama Tuhan dengan doa puasa. Gitu. Okay. Kan saya diajari sama mbah saya kan juga paranormal, dukun, baru pilih sepuh di kampung Pak. Jadi kalau ada orang mau nikah itu cari hari dan sebagainya, minta doa, tapi dengan cara kejawen gitu. Gitu. Okay. Nah, kemudian hari terakhir, hari ketiga itu saya mendengar suara. Akulah jalan yang kau cari, ikutlah aku. Secara audible? Audible waktu itu. Waktu itu saya belum tidur. Gitu, luar biasa. Terus kemudian, Tuhan berbicara gimana Pak? Tolong diulang. Waktu itu, akulah jalan yang kamu cari. Akulah jalan yang kamu cari. Ya. Soalnya ketika saya sholat, setiap sholat 5 waktu ya, sehari semalam 5 waktu. Kami sholat fardu, sholat wajib itu 17 rakaat. Kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Dalam Al-Fatihah ayat yang ketiga itu, menurut saya itu intinya cuma bertanya aja. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Kan berarti kalimat pertanyaan. Contohnya ke sini. Saya tanya, Bapak sekarang tinggal di mana? Kalau tahu di hotel sini, suatu ketika besok kan saya nggak tanya lagi. Sudah tahu alamatnya. Sudah tahu. Ya? Langsung jujuk di situ. Tapi kenapa? Kok waktu itu setiap saya berdoa kok bertanya terus? Berarti ya jawaban belum ada. Ya. Padahal setelah saya pelajari di Al-Quran, di surat Az-Zukhruf 61 dikatakan di alinea terakhir bahwa Isa itulah jalannya lurus, ikutlah dia. Itu. Sudah tertulis di situ? Sudah tertulis di dalam Al-Quran. Cuman pada waktu teman-teman kita dan termasuk saya nggak mendalami. Jadi pada umumnya saudara-saudara kami di Muslim itu cuma membaca Arabnya. Tapi artinya bahasa Indonesia maknanya tuh nggak ngerti, tafsirnya nggak ngerti. Kecuali belajar dengan sungguh. Di samping itu juga saya belajar juga dari tafsir. Banyak saya punya Al-Quran ciptaan dikasih hadiah teman dari Saudi. Dia ibadah haji, teman anggota DPR dikasih dari P3. Iya, waktu saya dikasih sampai sekarang masih ada di rumah. Itu saya pelajari, ternyata begini. Jadi saya disebutkan di surat Al-Maidah ayat 61. Bahwa Isa itu mengerti jina kiamat, hari kiamat. Mengerti hari kiamat. Iya. Jadi pertanda hari kiamat ya. Gitu. Padahal di dalam surat Al-Luqman ayat 34 dikatakan bahwa yang mengerti hari kiamat itu Allah. Tapi kenapa Isa tahu? Apa artinya? Berarti Isa itu Allah, Allah itu ya Isa, pengertian itu. Taunya setelah ngikut Tuhan itu. Gitu. Gitu. Nah, kemudian juga banyak hal-hal lagi. Tuhan juga katakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya ke surga tanpa melalui aku. Yang ngomong Yesus. Padahal dari mula Pak, dari awal, dari kecil, saya nggak punya cita-cita untuk jadi Kristen. Nggak punya mimpi, nggak punya Bapak. Iya. Bahkan ada kebencian nggak Pak? Saya tidak, saya toleran Pak. Oh Bapak toleran ya? Oke. Ya, saya toleran. Pada waktu itu ketika di LSM saya membantu pembangunan gereja GBDI di Slorok.
Tapi gembalanya sudah dipanggil Tuhan. Anaknya kemarin ketemu saya. Anaknya masih ketemu saya. Saya sempat itu waktu itu masih di Muslim. Punya LSM, dia mau bangun gereja, terus saya bantu, ya semen, ya keramik secukupnya. Itu waktu di Muslim. Saya toleran, Pak. Bapak toleran ya? Toleran. Saya sadar karena seorang nasionalis. Visi saya nasionalis. Seorang nasionalis mesti toleran. Toleran gitu, ya? Toleran gitu. Nah kemudian saya diakan lagi bahwa setelah membaca Alkitab itu bahwa keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Amin. Bab Tuhan sudah katakan di dalam Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah terhadap dunia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Jadi kalau kita mau selamat dengan jaminan yang pasti, kita mesti ngikut Yesus. Agama boleh banyak, Pak. Semua agama baik menurut pengikutnya. Tapi semua agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen. Kenapa? Karena Tuhan datang ke dunia tidak membawa agama. Betul. Tidak membawa agama. Betul. Kenapa Tuhan datang ke dunia? Karena kasihnya terhadap manusia. Semua manusia sudah berbuat dosa, upah dosa maut. Amin. Sejak Nabi Adam kita sudah terkontaminasi dengan dosa tersebut, dosa keturunan. Gitu. Tidak mungkin orang melakukan hukum Taurat 10 itu tidak mungkin, Pak. 9 lakukan, 1 gagal. Nggak akan selamat. Satu saja tidak ada yang mampu, Pak. Satu hukum Taurat saya tidak ada yang mampu. Nah, kemudian karena kasih Allah terhadap kita, terhadap manusia itu, sehingga dia datang ke dunia. Jadi kalau saudara kami mengatakan, saiki Mas tadi sekarang sudah murtad. Tuhannya 3, Tuhannya beranak dan beranakan. Itu cuman kesalahpahaman. Kenapa? Karena mereka memahami iman kita, iman Kristen itu dengan perspektif Al-Quran. Nggak bisa ketemu, Bapak. Betul. Demikian juga memahami keimanan Islam. Dengan perspektif Alkitab, nggak bisa nyambung. Iya, betul. Sebaliknya seperti itu. Kenapa disebut Allah? Itu cuma sebutan. Bukan anak secara harfiah, hubungan suami istri tidak. Karena asalnya firman. Allah itu punya firman. Itu. Nah, firman itu yang muncul ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Dia hanya berfirman. Amin. Hanya berfirman di dalam Al-Quran. Surat Yasin 82 dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, akan mengingini apa aja. Dia cuma berfirman, kun jadilah, kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, firman itu yang keluar dari mulut Allah turun ke dunia melalui Maria, kalau Maryam itu di versi seberang menjadi manusia. Jadi Yesus itu 100% tubuhnya manusia, rohnya 100% roh Tuhan. Amin. Nah, ketika saudara saya mengatakan Tuhan sampean itu 3, bukan, itu cuma salah pengertian. Allah itu 1. Di dalam Ulangan dikatakan juga, Pak. Iya, benar. Iya, dikatakan. Iya. Itu. Katakanlah Israel bahwa Allah itu Tuhan itu Esa. Iya. Itu katakan itu. Amin, amin. Jadi orang Kristen yang di Arab, yang bahasa mengatakan Allahu Ahad, Tuhan itu 1. Kenapa 3? Tuhan itu 3 pribadi. Jadi Allah itu punya firman, punya roh. Sekarang kalau saya ngomong, saya tanya, dulu mana Allah sama firman? Kalau dijawab dulu Allah, berarti Allah sudah ada, firman belum ada. Alias Allah bisu, nggak bisa ngomong. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya itu. Betul. Kalau dijawab dulu firman, firman-Nya siapa? Kan firman-Nya Allah juga. Makanya antara Allah dan firman nggak bisa pisah. Tapi bisa dibedakan. Demikian juga dengan roh, Pak. Betul. Itu. Roh dengan firman dulu mana? Roh dengan Allah dulu mana? Kalau dijawab dulu Allah, roh belum ada, berarti Allah mati, nggak punya roh. Kalau dijawab dulu roh, rohnya siapa? Kan rohnya Allah. Betul. Jadi dibedakan. Betul. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah sendiri. Ya, amin. Firman yang muncul, yang keluar, yang lahir. Kalau dikedar, firman Allah yang muncul ke dunia menjadi Al-Quran, mushaf. Al-Quran melalui Nabi Muhammad, Quran ditulis di dalam kertas benda mati. Kalau kertasnya rusak,
Firman-nya apa rusak? Padahal firman itu kekal. Iya toh? Iya. Nah, terlebih di dalam Alkitab kita. Firman yang menjadi manusia. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Karena kasihnya terhadap manusia, ingin menyelamatkan manusia. Jadi Yesus itu pengertian mereka bukan manusia yang disembah, dituhankan tidak. Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menggantikan dosa kita. Kita dihukum. Apalagi sekarang pada era sekarang kan, pada saat ini dalam minggu depan ini kan Pak, hari raya korban toh. Ya. Nah, kita kan nggak usah korban. Kalau korban di dalam perjanjian lama atau di saudara kita di seberang, satu domba untuk satu penebusan satu jiwa. Nah itu sudah digenapi dengan anak domba Allah, Yesus itu. Amin. Itu satu jiwa, Yesus, darah Yesus untuk penebusan dosa semua manusia yang percaya. Ya, luar biasa ya. Jadi luar biasa. Pada tahap mana sampai Bapak mengambil kesimpulan dan keputusan untuk mau terima Tuhan Yesus? Setelah saya puasa itu saya ngomong sama kedua saudara saya, itu selang beberapa lama, akhirnya saya punya masalah, Tuhan, saya punya masalah. Kalau masalah saya menurut ukuran saya waktu itu sulit, Pak. Ya. Nggak mungkin diselesaikan. Tapi itu urusan pribadi. Ya. Tapi begitu saya serahkan sama Tuhan, kalau masalah saya Tuhan selesaikan, ya, saya akan ngikut Tuhan. Amin. Itu. Puji Tuhan, selang beberapa lama, nggak sampai 2 minggu, masalah saya diselesaikan sama Tuhan. Haleluya. Pada waktu ya, saya terus hubungan sama teman saya yang keduanya itu di luar kota, akhirnya saya dibaptis. Waktu itu hari Jumat, Pak. Doa waktu itu masih bulan puasa. Saya masih puasa Ramadan. Dibaptis di kolam renang YWI Batu. Pendetanya dari GB Diaspora, Pak Pendeta Arif. Arif. Ya. Itu. Luar biasa. Jadi puji Tuhan, pertama memang saya mengenal Yesus, kalau Yesus itu Tuhan dari saudara kita, dari teman. Tapi setelah saya mengalami sendiri, itu saya betul-betul yakin, hakul yakin bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Kalau mau selamat, ikutlah Tuhan. Gitu. Haleluya. Ikutlah Yesus. Amin. Gitu. Amin. Bapak agama nggak menyelamatkan Bapak. Amin. Puji Tuhan, begitu mengikut Yesus, saya diubahkan 180 derajat. Yang dulu ketika sebelum mengikuti Yesus, saya seorang, sekalipun saya di keluarga yang alim, saya juga di luar desa, saya sabung ayam, main kartu, merokok, minum minuman keras. Tapi begitu bertobat pada saat itu juga, Tuhan ubahkan 180 derajat. Semua ditinggalkan? Sampai hari ini total, Pak, tidak nunggu bertahap. Hari itu juga. Luar biasa. Terus karena saya sukacita, hari ke-7, saya dikirim juga. Saya bersaksi, nginjil sama teman-teman saya. Sekretaris saya di PDI Perjuangan Kecamatan Gondalki bertobat. Sampai hari ini, dia itu murid pertama saya. Dia juga punya murid, istrinya juga bertobat, anaknya bertobat. Puji Tuhan. Nah, seminggu setelah saya tahu istri saya jadi baptis, dia minta cerai. Dia minta cerai, sampai gagal karuan, dia tuh udah saya dimarah-marahin, orang pondokan kok nggak punya pendirian, pelin-pelan, murtad dan sebagainya. Termasuk di kampung saya diteror. Karena komunitas saya Madura, saya diteror di telepon rumah, saya ada telepon rumah. Kalau nggak kembali ke agama yang lama, kembali Islam, saya dikasih waktu 1 bulan, rumah mau dibakar. Harus keluar dari desa, dari kampung di mana saya tinggal. Kemudian nggak sampai 1 bulan saya putuskan, Tuhan, saya artinya punya rumah, tapi saya nggak punya jaminan keselamatan. Lebih baik saya nggak punya rumah, tapi punya Yesus. Haleluya. Akhirnya saya keluar, Pak. Keluar rumah saya tinggalkan, karena saudara saya juga sudah saya dianggap sudah memalukan keluarga, dia murtad dan sebagainya. Lah di luar kota, di luar desa, saya kontrak belum 1 tahun. Yang punya rumah itu tahu kalau saya Kristen, disuruh pindah. Karena di Kecamatan Kendal itu darah hijau, Pak, basis Madura. Satu-satunya kecamatan di Kabupaten Malang yang tidak ada gereja cuma di Gondalki. Sampai hari ini nggak ada gereja. Sampai hari ini belum ada gereja. Nggak bisa orang gereja di sana. Orang Kristen ada juga, tapi bergereja di luar kecamatan. Harus keluar, pergi jarak jauh ya? Iya. Jadi saya mengalami perpindahan dari kontrak rumah ke satu sampai hari ini.
Saya pindah ke lain kecamatan, tapi masih satu kabupaten. Di Kecamatan Pagir 11 kali, Bapak. Sudah 11 kali 11 pindah? kali, luar biasa. Karena percaya Tuhan Yesus? Iya. Oh, luar tapi biasa. Puji Tuhan, Pak, dengan percaya Yesus, saya nggak mikir rumah, tapi karena Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Di samping itu, seandainya dulu belum di dalam Tuhan, nggak mungkin saya seperti ini. Masalahnya, berbicara masalah pendidikan. Waktu itu, andaikan saya masih di agama yang lain, jangankan kuliah, anak saya, bisa SMA itu sudah bersyukur. Karena lulus SMA nikah, nggak sampai kuliah nikah gitu. Kan tradisi Madura gitu, apalagi orang desa. Puji Tuhan anak saya 2 lagi semua, 2 sudah lulus sarjana. Puji Tuhan. Ya. Terus istrinya juga semua sarjana semua. Haleluya. Itu puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Pak, sorry, saya mau tanya, Bapak bilang tadi minta pembukti, minta Tuhan tolong masalah Bapak. Secara garis besarnya aja, masalah itu seberat apa, Pak? Masalah waktu itu punya tanggungan, Pak. Oh, enggak, maksud saya enggak usah dicerita ke situ, karena itu masalah pribadi. Ya, cuma maksud saya pengen tahu seberat apa menurut Bapak masalah itu. Yang Bapak bilang tadi tidak mungkin bisa diselesaikan. Enggak mungkin saya selesaikan, Pak. Enggak mungkin. Karena saya enggak punya apa-apa waktu itu. Pernah, Pak, saya keluar bawa Vespa. Senengan saya Vespa. Untuk judi pulang, ngojek. Vespa hilang. Kalah. Sering. Kalah judi. Kalah judi. Terus tanah ada 1,5 hektar. Jual. Saya dipegangkan untuk judi. Nggak bisa nebus, akhirnya disusui. Itu. Iya, luar biasa teman-teman. Iya. Jadi Pak Sutadi ini mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan tadi beliau sudah katakan bahwa dia punya masalah yang berat dan tidak mungkin bisa selesai. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan buat mujizat. Dan di dalam hidup ini kita perlu sekali Tuhan yang bisa menyatakan diri kepada kita dan kita bisa mengalami secara langsung. Jadi memang Tuhan itu sangat dekat dengan manusia karena manusia itu ciptaan yang sangat sempurna. Dan Tuhan itu kepengen sekali untuk supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Makanya Tuhan memberikan firman-Nya. Jadi Pak Sutadi adalah pribadi yang bisa menjadi berkat bagi kita, di mana beliau mengalami Tuhan secara nyata, beliau mendengarkan suara Tuhan secara audible, bahwa akulah jalan yang kamu cari. Ya, dan memang firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ingat teman-teman, di bawah kolong langit, semua kita yang menyaksikan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit. Belum ada yang di atas langit. Ya, jadi untuk pergi ke atas langit, itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Amin. Kisah 4 ayat 12. Jadi jangan terlambat teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda, karena Dia memang Tuhan yang baik, karena hanya Tuhan yang baik. Ya, kalau manusia tidak ada yang baik. Manusia kalau baik dia punya tujuan. Ya. Kalau siapa yang baik? Orang tua tidak bisa dikatakan baik dengan standar Tuhan. Orang tua baik karena memang dia juga berharap supaya satu kali kelak nanti anak-anak bisa mengurus. Ya, tidak ada yang baik di dalam dunia ini. Kalau laki-laki baik kepada perempuan karena dia juga punya tujuan. Ya. Siapapun kalau dia berbuat baik itu karena punya tujuan. Tapi kalau Tuhan, kita lagi berdosa, kita lagi najis, kita lagi artinya tidak menginginkan Tuhan, Tuhan datang dan menyelamatkan kita. Pak Sutadi adalah buktinya. Beliau tidak menginginkan untuk percaya Tuhan Yesus, apalagi sekarang jadi penginjil. Beliau tidak menginginkan, tidak pernah terpikirkan bahwa beliau akan menjadi seorang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pemberita Injil. Tapi disitulah kasih Tuhan yang luar biasa, sekalipun Pak Sutadi tidak menginginkan Tuhan Yesus, tetap kasih Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi, dan kasih Tuhan Yesus lebih besar daripada penolakan manusia, daripada kejahatan manusia. Sebetulnya teman-teman masih banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Pak Sutadi,
tapi kita dibatasi dengan waktu. Nanti kita akan... Sebentar Pak, ya, sedikit saya akan berpesan dengan saudara kita. Ya, silakan. Baiklah saudara sekalian, sebelum diakhiri saya akan berpesan pada Anda, semua orang percaya. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah menyampaikan amanat agung Tuhan. Betul. Ya, betul. Bagaimana gereja akan menuai Bapak kalau tidak ada penginjilan dan pemuritan. Amin. Nah, pemuritan bukan tugas seorang penginjil, gembala, pendeta dan sebagainya. Tugas kita semua murid Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk menghasilkan buah, untuk pergi kepada jiwa-jiwa. Amin. Baptislah dan kemudian ajarlah. Puji nama Tuhan, sejak saya bertobat, hari ke-7 saya sudah dikirim jiwa sama Tuhan. Sampai hari ini saya tetap menginjil. Amin. Menyampaikan kabar baik. Haleluya. Dan mohon dukung doa Bapak. Minggu depan bila Tuhan izinkan, saya akan ke Kalimantan bertemu dengan saudara besar saya, keluarga besar di Kalimantan. Ada 6 keluarga. Di sana 21 jiwa. Minimal mereka tahu kenapa sih saya ngikut Tuhan. Jadi untuk bersaksi kisah saya sebelum dan sesudah terima Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, ketika saya beribadah di GB Diaspora, di mana gembalanya Pak Muhammad Sudidharma, beliaunya juga latar belakang Muslim. Keluarga Madura juga. Haleluya. Dari Jember, Saya bekerja di situ, puji Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan dipercaya menjadi diaken, Bapak. Diaken juga seorang penginjil, gitu. Saya juga sampai sekarang saya tetap roh saya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Karena ini kedatangan Tuhan, kita percaya Bapak, kedatangan Tuhan kali 2 sudah semakin dekat. Iya, sangat dekat. Kerinduan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Amin. Bukan yang lain. Amin. Tuhan rindu jiwa. Haleluya. Gitu. Terima kasih buat saudara kita sekalian atas apa yang kita saksikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Ya. Jadi teman-teman, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, ingat, Tuhan Yesus datang tidak cari dompetmu yang tebal. Tuhan Yesus datang tidak cari mobilmu yang mewah. Tuhan Yesus datang tidak cari rumahmu yang mewah. Tapi Tuhan Yesus datang akan membuat perhitungan kepada semua yang percaya kepada Tuhan, bahwa adakah jiwa yang sudah engkau bawa kepada Tuhan? Berapa banyak jiwa? Karena setiap tetesan darah yang tumpah dari tubuh Tuhan pada saat dia menebus dosa manusia hanya satu tujuan, itu harus menghasilkan jiwa-jiwa. Amin. Dan kalau Bapak Ibu mau meniru semangat dari Pak Sutadi, boleh. Artinya punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil, karena itu tanggung jawab kita. Saya sudah masuk 71 tahun, Pak. Luar biasa. Iya. Tapi kalau semangatnya 17 tahun. 17 tahun. Ya. Usia 71 tahun tapi semangatnya 17 tahun. Siap. Nah, jadi jangan sampai terlambat teman-teman. Banyak orang yang berpangku tangan, duduk di belakang meja dan cuma menunggu, ya, menunggu kebangunan rohani. Ingat bahwa jiwa-jiwa itu kita perlu untuk rebut mereka dari tangan kuasa kegelapan. Jangan sampai mereka binasa. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Pak Sutadi. Ya, tadi beliau sudah bilang sudah usia 71 tahun, tapi semangatnya menginjil luar biasa. Ya, saya bangga bisa ketemu dengan beliau dan beliau menceritakan ada begitu banyak jiwa yang beliau menangkan dan ya dari suku-suku yang fanatik dengan ajaran-ajaran agama yang sangat ketat. Justru disitulah Tuhan banyak menyelamatkan jiwa, banyak menyelamatkan mereka. Ya, teman-teman sekali lagi, silakan dukung Pak Sutadi. Nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Oke, terima kasih buat Pak Sutadi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti program ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.